Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Muhammad Mufli Wajidi dengan NIM 2413071. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terhadap seseorang narasumber yang berbicara di forum publik, yaitu Yudi Saharudin MM, Direktur Utama Perumda Tirta Menuntung Balikpapan atau PTMB. Beliau menjadi pembicara dalam forum bertema Water Resilience Balikpapan yang membahas strategi pembangunan dan ketahanan air bersih di kota Balikpapan. Tujuan saya di video ini adalah menganalisis kemampuan komunikasi publik beliau dari aspek public speaking dan teori komunikasi. Siapa narasumber yang saya amati? Dr. Yudi Saharudin adalah seorang praktisi dan akademisi yang berpengalaman luas di bidang manajemen. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Mulia dengan predikat cum laude, serta memiliki S2 Magister Manajemen dari Universitas Muslim Indonesia dan S1 Manajemen dari STIE Bongaya, Makassar. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PTMB Balikpapan, beliau pernah memimpin berbagai perusahaan besar seperti Wulandari Bangun Leksa, Balikpapan Superblok, PT Transkala Makassar, hingga PT Power Break Indonesia. Kombinasi pengalaman ini menjadikan beliau seorang narasumber yang memiliki sudut pandang manajerial, strategis, dan komunikatif. Yang kedua, teknik pembukaan yang digunakan oleh narasumber. Dalam forum tersebut, Dr. Yudi membuka presentasinya dengan menyapa audiens dengan sopan dan hangat. Kemudian langsung menyampaikan data jumlah penduduk kota Balikpapan per Juni 2025. Di situ, beliau mengaitkannya dengan isu utama, yaitu tentang penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Teknik pembukaan ini menarik karena langsung mengajak audiens berpikir dan merasa terlibat dengan masalah nyata. Selain itu, beliau menyisipkan kata ringan, seperti kalau tidak kita antisipasi sekarang, 5 tahun ke depan, mungkin kita rebutan air untuk mandi pagi. Kalimat ini sederhana, tapi berhasil membuat audiens tersenyum sambil merenung. Itu menunjukkan kemampuan narasumber menarik perhatian sejak awal. Yang ketiga, penguasaan materi dan struktur pesan. Dr. Yudi terlihat menguasai materi yang dibawakannya. Beliau memaparkan line-bis PTMB dengan alur yang jelas. Dimulai dari kondisi sumber air yang baku. Kemudian rencana kerja tahunan dari 2025 hingga 2029. Dan diakhiri dengan potensi jangka panjang pengelolaan air di Balikpapan. Struktur pesannya sistematis. Ada pembuka, isi, penutup yang kuat. Semua data seperti kapasitas waduk, jumlah pelanggan, dan cukupan pelayanan dijelaskan dengan visual yang mudah dipahami. Setiap angka yang disebutkan tidak berdiri sendiri, tapi selalu dihubungkan dengan makna dan dampak bagi masyarakat, seperti peningkatan pelayanan dan pemerataan air bersih. Beliau juga sering menekankan kata-kata seperti berkelanjutan, optimalisasi, dan kolaborasi yang menunjukkan arah pesan yang sangat logis dan relevan untuk tujuan utama forum. Yang keempat, penggunaan bahasa dan gaya bicara. Bahasa yang digunakan adalah semi formal, artinya tidak kaku seperti seminar akademik yang lain, tapi tetap profesional dan sopan. Beliau menggunakan banyak kalimat yang komunikatif. Contohnya, kita semua punya peran yang dalam menjaga ketahanan air, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Dia bicaranya tenang tapi tegas, tidak tergesa-gesa dan mudah dipahami oleh semua lapisan audiens. Beliau juga pandai memilih kata-kata yang persuasif, sehingga pesan terasa mengajak dan bukan sekedar memberi informasi. Yang kelima, aspek nonverbal.
Dari aspek nonverbal, beliau sangat ekspresif dan tetap elegan. Yang pertama adalah kontak mata yang aktif, karena audiens membuat terlihat percaya diri dan terbuka. Yang kedua, gerakan tangan alami untuk menekankan poin penting, seperti menyebutkan penambahan kapasitas waduk mangga. Yang ketiga, ekspresi wajah bersahabat, disertai senyum ketika membicarakan kemajuan proyek. Yang keempat adalah postur tubuh yang tegak dan stabil, mencerminkan kepimpinan dan kredibilitasan tertinggi. Yang keenam, pengelolaan suara atau vokal beliau. Suara Dr. Yudi terdengar mantap, stabil, dan mudah didengar. Intonasinya bervariasi, naik ketika ada hal yang penting dan turun ketika dengan tenang dengan saat menyampaikan penyimpulan. Volume suaranya juga disesuaikan dengan kondisi ruangan dan artikulasinya jelas hingga kata per kata bisa ditangkap dengan baik oleh audiens. Tempo bicaranya tidak terburu-buru, memberi ruang bagi audiens untuk memahami isi setiap slide yang ditampilkan. 7. Kemampuan membangun hubungan dengan audiens. Beliau sangat baik dalam menjaga engagement atau hubungan dengan audiens. Beberapa kali beliau mengajak audiens berpikir melalui pertanyaan retoris. Contohnya, kalau semua pembangunan ini berjalan, berapa banyak warga Balikpapan yang bisa kita bantu untuk mendapatkan air bersih? Selain itu, beliau juga memberi waktu. Tanya jawab, singkat, dan merespon dengan bahasa yang santai tapi tetap profesional. Ada juga selingan humor ringan yang membuat suasana forum tidak kaku dan lebih hidup. Kelebihan dan kekurangan komunikasi publik beliau. Kelebihan beliau adalah menguasai materi dan data dengan sangat baik. Gaya bicara yang tegas, tenang, dan persuasif, mampu menjembatani bahasa teknis agar mudah dipahami masyarakat. Sikap tubuh yang vokal mencerminkan profesionalisme dan kredibilitas tinggi. Kelemahannya adalah kadang terlalu banyak angka, jadi kita susah menangkapnya. Dan penjelasan data yang padat jika audiens tidak terbiasa dengan konteks teknis PDAM. Namun secara keseluruhan, kemampuan public speakingnya sangat solid dan layak dijadikan contoh bagi pemimpin publik lainnya. Yang 9, pelajaran yang bisa kita ambil dari penampilan Dr. Yudi adalah saya belajar bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang bagaimana menyampaikan pesan dan dengan empati, data, dan ketulusan. Hingga saya ingin meniru. Beliau mengatur intonasi, kontak mata, serta struktur penjelasan yang logis dan mudah diikuti. Selain itu, saya belajar bahwa penguasaan materi dan kepercayaan diri adalah dua hal yang utama untuk membuat seorang audiens terlihat meyakinkan di depan publik. Dan yang untuk terakhir adalah demikian hasil observasi saya terhadap Dr. Yudi Saharudin dalam forum Water Resilience Balikpapan. Semoga analisis ini bisa menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi publik dan public speaking kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.